Kembali lagi dengan acara kesayangan kita yaitu Cekcok Podcast, ngecek yang cocok-cocok seputar media budaya dengan saya Pratama Halik. Pada hari ini kita akan membahas mengenai implikasi budaya dan media terhadap perkembangan fandom atau penggemar dari sepak bola. Sebelum memulai acara kesayangan kita ini, saya akan cerita bahwa saya sendiri tergabung dalam kelompok atau fandom dari sebuah klub asal Inggris yaitu Arsenal. Saya telah tergabung sejak tahun 2011 yang notabene saya masih duduk di bangku SMP. Melihat perkembangan sepak bola pada saat ini, saya menyadari bahwa sepak bola dan budaya pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat. Guna menjelaskan lebih lanjut, di sini saya melihat bahwa sepak bola saya kategorikan sebagai sebuah budaya populer dengan mengutip perkataan Raymond William bahwa budaya populer merupakan gabungan dari dua kata, yaitu budaya dan populer. William menjabarkan, budaya merujuk kepada tiga definisi. Pertama, suatu proses perkembangan intelektualitas, spiritual, dan estetis. Kedua, suatu pandangan hidup suatu masyarakat. Dan ketiga, suatu praktik-praktik intelektual. Selanjutnya, ia juga memberikan 4 definisi dari populer. Pertama, banyak disukai orang. Kedua, jenis sesuatu yang rendah. Ketiga, karya yang dilakukan untuk menyenangkan orang. Dan keempat, budaya yang dibuat untuk dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa budaya populer merupakan sesuatu yang menyenangkan dan disukai banyak orang. Di sini, sepak bola sangatlah cocok apabila kita merujuk pada definisi tersebut. Tidak ada yang lebih menyenangkan ketimbang melihat kesebelasan kesayangan kita memenangi derby dengan gol tunggal di menit terakhir. Selain itu, budaya populer juga dapat disebut sebagai budaya massa, di mana budaya massa merupakan budaya yang diproduksi secara massal dengan konsumsi massal pula. Budaya massa tidak membutuhkan pendidikan tinggi untuk menontonnya. Intinya budaya massa juga dianggap sebagai budaya yang rendah sebagai definisi sebelumnya. Nah, apabila kita merujuk pada penjelasan yang sebelumnya, di sini sepak bola sangatlah masuk ke dalamnya. Nah, pada pembahasan kita selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa seseorang memilih untuk mencintai sebuah klub atau tergabung dalam fandom sebuah klub. Di sini pilihan seseorang untuk mencintai sebuah klub biasanya berdasarkan dari gaya permainannya, dari seberapa sering klub itu memenangi trofi, atau karena adanya pemain bintang di klub tersebut. Hal inilah yang menyebabkan banyak penggemar yang lebih memilih untuk mendukung klub luar kota dibandingkan klub kotanya sendiri. Seperti kasus London, apabila kita mengukur dari daerah, tentu warga London akan mendukung Arsenal, Chelsea, ataupun Tottenham Hotspur. Tapi dengan kondisi seperti di atas, warga London tidak sedikit yang mencintai Manchester United atau Liverpool yang notabene memiliki beberapa faktor di atas. Mencintai atau memilih sebuah klub sepak bola menjadikan mereka memiliki identitas tersendiri. Yang terakhir, atau yang bisa kita sebut penting di masa kini juga, di sini media memiliki peranan penting tersendiri dalam pilihan seseorang dalam memilih sebuah klub, di mana media kerap memberikan cita-cita tersendiri terhadap sebuah klub, seperti halnya klub kenamaan asal Spanyol yang bertempat di kota Madrid, yaitu Real Madrid, di mana klub ini memiliki fans yang sangat banyak yang tersebar di seluruh dunia. Dikarenakan media membangun citra klub Spanyol sebagai klub yang kaya dan dapat memenuhi aspek-aspek di atas dan memiliki citra yang sangat baik yang dibangun oleh media itu sendiri. Selanjutnya, pembahasan kita yang selanjutnya ialah soal identitas. Di sini apabila kita merujuk soal identitas, tentu kita akan teringat bahwa apabila sebuah fandom atau kelompok pecinta sebuah klub sepak bola akan bertingkah anarkis atau brutal apabila identitas tersebut diganggu, seperti halnya tidak usah jauh-jauh di Eropa, di Indonesia pun terjadi seperti kasus di Jackmania dan lain-lain. Di sini saya melihat hal tersebut pada dasarnya memang dapat terjadi. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, dunia penggemar sepak bola tidak seperti itu lagi, di mana sudah mengalami pergeseran ke arah yang lebih baik, di mana kita dapat mengambil contoh dari supporter timnas Inggris, yaitu hooligans yang terkenal dengan agresif dan brutal. Tapi kini mereka tidak lagi melakukan tindakan serupa, melainkan supporter yang kreatif, atraktif, dan teladan. Terlihat dari tidak adanya kejadian persatuan di saat timnas Inggris berlaga di dalam beberapa ajang baik internasional maupun domestik. Secara garis besar, supporter sepak bola perlahan mengalami pergerakan ke arah yang tepat, seperti halnya kreativitas dari tim sepak bola Jerman Borussia Dortmund yang terkenal dengan karikatur yang dibuat saat mendukung klubnya.
Akan tetapi di sini saya melihat bahwa perkembangan dunia sepak bola yang pada dewasa kini semakin berkembang ke arah yang baik, tetapi masih ada beberapa sektor yang perlu diperbaiki, yaitu mengenai rasisme di tubuh supporter, khususnya Eropa. Hal inilah yang sudah seharusnya segera dituntaskan dalam dunia sepak bola. Yang pada mana di sini tentu perlu andil dari fans dari masing-masing klub, serta perlunya adanya kontribusi yang baik juga dari media guna menyerukan anti rasisme di tubuh sepak bola, agar budaya populer ini dapat menjadi budaya yang baik untuk semua kalangan. Dengan demikian, sebagai penutup, saya melihat bahwa media merupakan sebuah wadah yang dapat untuk memberikan perkembangan yang baik untuk dunia sepak bola dan kelompok atau fandom sepak bola itu sendiri, apabila mereka dapat membangun citra-citra ke masyarakat luas bahwa klub atau dan juga pendukungnya bukanlah sebuah hal yang seperti dahulu lagi yang terkenal dengan agresif, brutal, dan juga anarkis. Dengan demikian, di masa-masa mendatang, orang akan belajar bahwa sepak bola merupakan budaya populer yang atraktif dan juga menarik untuk semua kalangan. Sekian pembicaraan kita hari ini, sampai jumpa dan terima kasih.